Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 53. Jadi engkaukah kiranya yang menolongku tadi? Tiba-tiba Siang In bertanya, biarpun suaranya masih agak serak-serak basah karena habis menangis, namun dia benar-benar telah sembuh dari rasa mengkal dan kesalnya, kini memandang kepada Qian Bu dengan sepasang mata yang membuat Qian Bu tidak berani menentang terlalu lama. Untuk menjawab pertanyaan itu, dia mengangguk. Kenapa engkau menangis sedih seperti itu tadi? Akan tetapi Siang In seperti tidak mendengar pertanyaan itu karena sebaliknya dari menjawab pertanyaan itu, dia malah bertanya, pertanyaan tiba-tiba yang membuat Qian Bu memandang heran. Sungguh tak pernah kusangka bahwa siluman kecil adalah Suma Qian Bu. Apakah engkau siluman kecil? Qian Bu memandang heran, akan tetapi dia mengangguk. Dan engkau Suma Qian Bu? Makin heranlah Qian Bu. Darah ini benar-benar aneh bukan main. Begini muda, paling banyak 19 tahun usianya, begini cantik jelita, akan tetapi memiliki kekuatan sihir yang aneh. Juga wataknya begini luar biasa, baru saja menangis begitu sedih, sekarang sudah tidak kelihatan berduka lagi biarpun mata dan hidungnya masih merah. Hidung yang kecil mancung dan tipis itu kemerahan, menambah cantiknya. Hei, bukankah engkau Suma Qian Bu? Apakah bukan? Kenapa diam saja? Qian Bu terkejut dan gagap. Oh. Benar, Nona. Aku bernama Suma Qian Bu. Kenapa Nona bertanya lagi? Apakah kakakku tidak menceritakan kepadamu? Siang In hanya mengangguk dan semenjak tadi sepasang matanya tidak pernah meninggalkan wajah Qian Bu, memandang penuh selidik. Sudah bertahun-tahun dia ingin bertemu dengan orang ini, ingin bicara, mencurahkan semua isi hatinya, dan kini setelah berhadapan, timbul rasa takut yang amat besar di dalam hatinya, takut kepada diri sendiri. Bagaimana kalau dugaannya selama ini benar, bahwa dia jatuh cinta kepada pendekar ini? Berubahnya keadaan Qian Bu, rambutnya yang menjadi putih semua, tidak mengubah perasaan hatinya, bahkan timbul semacam rasa iba yang besar, yang mengharukan hati Siang In. Akan tetapi, dia teringat akan hubungan Qian Bu dengan Hui Li, kemesraan dan keakraban mereka, maka jantungnya berdebar penuh ketegangan. Mengapa Nona tadi menangis di sini setelah berhasil mengalahkan pendeta Nepal itu? Kalau aku boleh mengetahui, kembali Qian Bu bertanya agak mendesak karena hatinya masih merasa penasaran. Tadi aku menangis karena duka dan jengkel, jawab Siang In tak acuh. Ah, kusangka engkau sakit. Kata Qian Bu, membayangkan keinginan hatinya bahwa dia ingin tahu mengapa Nona itu berduka dan jengkel. Siang In bangkit berdiri, mengebutkan pakaiannya yang agak kotor karena pertempuran tadi, lalu otomatis kedua tangannya diangkat ke atas untuk membereskan rambutnya yang aut-autan. Gerakan ini adalah ciri khas wanita, gerakan yang manis sekali karena ketika kedua lengan diangkat itu, tubuh yang ramping dan padat itu makin menonjol dan kedua lengan itu membentuk lengkung-lengkung indah. Jari-jari tangan yang lentik itu pun seperti menari-nari di antara rambut yang hitam halus dan panjang. Kembali Qian Bu memandang seperti terpesona. Biasanya, tidak pernah dia memperhatikan wanita, akan tetapi entah mengapa, kini dia memperhatikan setiap gerakan darah ini, seolah-olah setiap gerakan yang betapa kecil pun amat berarti baginya. Akan tetapi sekarang aku tidak berduka atau jengkel lagi, dan aku sama sekali tidak sakit. Lihat, aku sudah tidak menangis lagi. Dan darah itu tersenyum manis. Melihat bibir itu merekah kemerahan, memperlihatkan kilatan gigi berderet rapi yang nampak sekilas, Qian Bu melongo dan tak disengaja atau disadarinya lagi pemuda ini menelan ludahnya. Bukan main darah ini, bukan main anehnya dan manisnya. Baru saja menangis demikian sedihnya, kini sudah tersenyum secerah itu. Seperti hari hujan lebat tiba-tiba menjadi terang dan matahari bersinar amat cerahnya. Qian Bu, di mana itu temanmu yang cantik? Tiba-tiba saja darah itu bertanya, sampai pemuda itu terkejut dibuatnya. Teman cantik? Siapa? Kata Qian Bu. Masin pura-pura lagi. Siapa pula kalau bukan Hui Li yang cantik itu? Bukankah dia itu sahabat baikmu dan bukankah engkau sudah mengejarnya ketika mendengar dia dilarikan oleh Pangeran Liong Bianchu? Apakah engkau tidak berhasil menolongnya? Qian Bu menarik napas panjang, wajahnya membayangkan kekhawatiran. Itulah yang menjadi pengganjal hatinya sejak dia mencari kakaknya.
Dia tahu bahwa Qianli mengejar Pangeran Nepal untuk menolong Huili, akan tetapi sampai kini dia tidak berhasil menemukan mereka dan dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Huili yang dilarikan Pangeran Nepal. Melihat pemuda itu menarik napas panjang dan wajahnya muram, Xiang In tersenyum mengejek untuk menutupi perasaan hatinya yang panas oleh cemburu. Engkau tentu mencinta sekali kepada Huili, bukan? Dan engkau khawatir akan keselamatannya. Mendengar ini, Qian Bu teringat betapa darah ini amat membenci Huili, atau sebaliknya Huili membenci darah ini karena cemburu, maka mendengar ucapan itu dia cepat menjawab. Harap Nona jangan salah mengerti. Huili adalah seorang sahabat baikku, tentu saja aku merasa khawatir mendengar dia dilarikan Pangeran Nepal. Akan tetapi tidak ada perasaan saling cinta antara kami seperti yang Nona sangka itu. Jawaban ini benar-benar menyenangkan hati Xiang In dan senyumnya makin cerah, lalu dia berkata, kalau begitu aku telah berdosa terhadap Huili. Kiranya dia seorang yang setia terhadap cintanya. Qian Bu, aku sudah salah sangka sehingga aku merasa kasihan kepada Qianli dan membenci Huili. Mengapa begitu, Nona? Engkau ini menjemukan. Nona-nonaan segala macam seperti kita ini belum pernah berkenalan saja. Qian Bu menahan senyumnya. Memang darah ini luar biasa sekali, tiada keduanya di dunia ini. Begitu lucu. Padahal, memang dia belum pernah berkenalan dengan darah ini, mengapa sikap darah ini demikian polos terbuka? Akan tetapi, dia tidak mau membuat hati gadis itu tidak senang, maka katanya lagi. Mengapa tadinya engkau merasa kasihan kepada Liko dan membenci Enci Huili? Karena kusangka engkau dan Huili sudah saling jatuh cinta. Berdebar rasa jantung Qian Bu. Andai kata benar begitu, mengapa? Dia mendesak, menatap wajah yang ayu itu penuh perhatian dan penuh selidik. Xiang In juga memandang. Dua pasang mata bertemu, akan tetapi Xiang In lalu membuang muka. Mengapa? Tentu saja aku kasihan kepada Qianli karena cintanya terhadap Huili menjadi sia-sia, dan aku membenci Huili karena berarti dia gadis tidak setia. Akan tetapi syukur, engkau dan dia tidak saling mencinta. Ucapan ini membuat jantung Qian Bu makin berdebar girang. Kalau begitu, aku dan Huili juga salah sangka. Kami mengira bahwa antara engkau dan Liko. Ya, ada apa? Bicara mengapa gagap gugup begitu? Beginikah pendekar siluman kecil yang terkenal itu? Bicara saja takut. Kami berdua tadinya mengira bahwa kalian sudah saling cinta. Kiranya tidak, sungguh gembira hatiku. Qian Bu berkata, wajahnya berseri-seri. Kini Xiang In yang memandang penuh selidik, demikian tajam sinar kedua matanya yang jeli dan mempunyai kekuatan sihir itu sehingga Qian Bu teringat akan sinar mata ayahnya. Kenapa begitu? Kenapa kau gembira? Kenapa hatimu gembira mendengar bahwa aku dan Qianli tidak saling mencinta? Qian Bu terkejut. Tentu saja dia tidak berani mengatakan bahwa dia girang karena dengan demikian berarti bahwa hati Xiang In masih bebas, maka dia cepat berkata. Sama dengan alasanmu tadi. Aku gembira karena hubungan cinta kasih antara Qianli Koko dan Enci Huili tidak menjadi putus. Kukira. Xiang In menundukkan mukanya, tangannya memetik ujung rumput dan jari-jari tangannya mempermainkan rumput itu. Kau kira apa, Nona? Sepasang mata itu mengerling tajam penuh tuntutan, Qian Bu terperanjat karena ingat bahwa kembali dia memanggil Nona. Akan tetapi dia merasa sungkan untuk menyebut nama gadis itu. Kau kira apa? Dia mengulang, tanpa menyebut nama apapun di belakang pertanyaan itu. Xiang In tersenyum. Tidak apa-apa. Keduanya terdiam. Xiang In masih menunduk dan kini melangkah lambat ke arah sebatang pohon, lalu bersandar ke pohon itu, matanya dipejamkan. Qian Bu juga melangkah mengikutinya, akan tetapi pemuda ini tidak tahu lagi harus berkata apa. Berada di dekat darah ini dia merasa canggung, bingung, akan tetapi juga gembira dan senang sekali. Seolah-olah dia baru mengenal darah ini, akan tetapi juga hatinya was-was karena dia takut kalau tidak menyenangkan hati darah yang lucu dan aneh ini. Hening keadaan di situ. Qian Bu memandang wajah yang bersandar batang pohon dengan mata terpejam. Wajah yang cantik molek. Kulit pipinya halus kemerahan, hidungnya kecil lucu, dan dia seolah-olah dapat merasakan napas hangat yang keluar dari hidung dan bibir yang setengah terbuka itu.
Tiba-tiba Siang In membuka matanya dan Qian Bu yang sedang bengong memandang wajahnya itu gelagapan, cepat menundukkan mukanya, pura-pura menendang-nendang batu kecil dengan sepatunya. Dia merasa heran mengapa dia menjadi begini kikuk di depan Dara ini, padahal dia bukan anak kecil lagi. Sama sekali bukan. Bahkan dia sudah pernah berhubungan erat dengan wanita, dalam arti sedalam-dalamnya, yaitu ketika untuk beberapa lamanya dia tenggelam dalam peluk rayu siluman kucing. Dia sudah cukup dewasa, akan tetapi mengapa berhadapan dengan Dara ini dia merasa seperti seorang anak kecil? Tak kusangka sama sekali bahwa siluman kecil adalah Suma Qian Bu, terdengar Dara itu berkata dan Qian Bu cepat mengangkat muka memandang. Kalau aku tahu, tentu sudah dulu-dulu aku dapat menjumpaimu. Sekarang kita sudah saling jumpa, kata Qian Bu, mencoba untuk senyum dan membesarkan hatinya mengusir rasa canggung. Dara itu menarik napas panjang. Qian Bu, tahukah engkau betapa sudah bertahun-tahun lamanya aku menginginkan pertemuan ini? Betapa aku mencari-carimu sampai bertahun-tahun, sampai aku pergi ke Butan dan menjelajahi seluruh negeri, mencari-carimu. Tentu saja hati Qian Bu merasa heran bukan main mendengar pengakuan ini. Biarpun dia amat tertarik kepada Dara ini, begitu bertemu, yaitu ketika Dara ini berkelahi dengan Hui Li secara mati-matian, dia sudah tertarik sekali kepada Dara ini. Memang dia tidak pernah dapat melupakan Teng Siang In, Dara yang ketika beberapa tahun yang lalu sudah nampak cantik jelita dan lincah jenaka, apalagi karena dia pernah mencium Dara ini. Mana mungkin dia dapat melupakan Siang In? Akan tetapi, dia harus mengaku terus terang bahwa selama ini dia tidak pernah lagi memikirkan Siang In, dan peristiwa yang lalu itu dianggapnya sudah lewat begitu saja, sampai pada saat dia bertemu kembali dengan Siang In ketika Siang In bertanding melawan Hui Li. Barulah perhatiannya tertarik dan pengalaman-pengalaman yang lalu bersama Siang In teringat olehnya, membuat dia merasa canggung sekali. Akan tetapi kini mendengar betapa Dara itu mencarinya selama bertahun-tahun jauh ke Butan, dia benar-benar merasa terkejut dan heran sekali. Engkau? Mencariku selama bertahun-tahun? Sungguh mengherankan sekali. Siang In, ada urusan apakah engkau mencari-cariku? Setelah bercakap-cakap agak lama, mulai berkurang rasa canggung yang menghimpit hati Qian Bu, sungguh pun dia masih seperti terpesona oleh segala gerak-gerik Dara ini. Dara ini adalah seorang kenalan lama, akan tetapi seperti seorang sahabat baru saja bagi Qian Bu. Dulu, di waktu dia berjumpa dan berkenalan dengan Siang In, Dara ini masih merupakan seorang Dara remaja, akan tetapi sekarang Siang In telah dewasa, sungguh pun masih belum kehilangan kelincahannya, kegalakannya dan keanehan wataknya. Dulu, Dara ini suka sekali menggoda orang, mengejek dan menirukan gerak-gerik orang. Mendengar pertanyaan Qian Bu itu tiba-tiba saja sepasang mata yang indah itu mengeluarkan sinar marah. Engkau sudah lupa ataukah engkau pura-pura lupa akan perbuatanmu yang biadab beberapa tahun yang lalu, yang kau lakukan kepadaku? Seketika wajah Qian Bu menjadi merah sekali dan kembali dia menjadi gelisah, gugup dan canggung. Jantungnya berdebar tegang dan tentu saja dia tahu apa yang dimaksudkan oleh Dara itu. Ah, celaka sekali. Kiranya ciumannya dahulu itu menggores perasaan Dara ini dan agaknya hal itu dijadikan dendam yang hebat oleh Siang In. Dengan muka masih merah sekali dan pandang mata hampir tidak berani bertemu dengan sinar mata Dara itu, Qian Bu berkata, kepalanya menunduk, suaranya terdengar penuh penyesalan besar. Itukah maksudmu? Memang. Aku menyesal sekali. Aku mohon maaf sebesarnya atas kelancangan dan kekurangajaranku itu, Siang In, akan tetapi, hal itu telah terjadi bertahun-tahun yang lalu, ketika kita masih sama-sama belum dewasa benar. Aku sungguh menyesal dan harap kau suka memaafkanku. Maafkan, setelah selama bertahun-tahun aku tak pernah dapat melupakan penghinaan itu? Maafkan begitu saja. Terlalu enak di situ dan celaka di sini kalau begitu. Susah payah aku mencarimu bertahun-tahun, setelah sekarang dapat saling jumpa, hanya cukup dengan maaf-memaafkan begitu saja? Qian Bu menarik napas panjang, hatinya merasa menyesal dan berduka sekali. Siapa duga, kenakalannya di waktu remaja itu agaknya kini akan mempunyai akibat yang hebat pula. Dara yang menarik hatinya ini, yang benar-benar membangkitkan rasa kagum dan suka di hatinya, ternyata mengandung dendam hebat kepadanya dan bahkan tidak bersedia memaafkan. Memang hidupnya selalu dirundung malang dan agaknya memang dia harus selalu menderita dalam asmara.
Pertama-tama dia merasakan hati kiamat untuk pertama kalinya ketika cinta kasihnya terhadap Putri Shanti Dewi tidak terbalas karena Putri Bhutan itu mencinta Tek Hoat. Kemudian dia terbenam ke dalam pelukan seorang wanita seperti Mao Xiao Moli, siluman kucing, yang sama sekali hanya mendasarkan hubungan antara mereka karena nafsu berahi semata sehingga dia terseret ke dalam gelombang nafsu berahi yang menghanyutkan. Hal itu pun mendatangkan penyesalan yang amat hebat di dalam hatinya. Setelah itu, dia harus pula melihat kehancuran hati seorang dara yang amat baik, yaitu Pang Cuilan, karena dia tidak dapat memaksa diri membalas cinta dara yang bijaksana itu. Dan masih ada lagi Ang Xiaoqia yang dia lihat ada gejala jatuh cinta kepadanya pula, dan juga dia tidak mungkin dapat membalas cinta murid Raja Maling itu. Kini, setelah dia tertarik secara hebat kepada Xiang In, dara yang di waktu remajanya memang pernah menarik hatinya akan tetapi karena ketika itu Xiang In masih merupakan seorang dara remaja, maka hal itu tidak berkesan mendalam di hatinya. Setelah kini dia merasa suka sekali, mungkin jatuh cinta kepada Xiang In. Dara ini malah menyimpan dendam sakit hati kepadanya karena kenakalannya dahulu, yaitu mencium dara ini, ciuman yang sesungguhnya ketika itu tidak berkesan amat mendalam di hatinya. Akan tetapi yang sekarang, setelah timbul rasa kagumnya terhadap Xiang In, agaknya menjadi hidup kembali dan mendatangkan kesan yang amat mendalam. Aku sudah salah. Aku sudah berdosa besar, terserah kepadamu, hendak memberi hukuman apa kepadaku kalau engkau tidak dapat memaafkan aku, Xiang In, katanya dengan nada sedih dan muka tunduk sehingga dia tidak melihat betapa sinar mata yang tadinya keras dari dara itu kini melembut, bahkan nampak dara itu seperti terharu. Selama bertahun-tahun ini aku mencarimu untuk membunuhmu. Qian Bu mengangkat mukanya dan terbelalak. Membunuhku? Hanya untuk kesalahan? Men. Menciummu itu. Xiang In, engkau agak terlalu keras. Memang aku bersalah dan aku menyesal, aku minta maaf, akan tetapi engkau hendak membunuhku? Ini sih keterlaluan. Wajah pemuda itu berubah agak pucat karena dia merasa penasaran. Memang tadinya aku ingin membunuhmu, sungguh pun aku tahu bahwa tidak mungkin aku akan dapat melakukannya. Kepandaianmu jauh lebih tinggi daripada semua ilmu ku miliki, bahkan guruku sendiri sekalipun takkan mampu menandingimu. Biarpun begitu, aku tetap akan berusaha membunuhmu karena apa yang kau lakukan itu hanya dapat dicuci dengan melayangnya nyawamu atau nyawaku. Qian Bu terkejut bukan main, wajahnya menjadi pucat. Xiang In, mengapa pikiranmu demikian sempit? Urusan yang telah lalu itu terjadi ketika kita masih remaja dan aku masih belum dewasa. Mengapa kau jadikan soal yang demikian hebatnya? Tidak bisakah engkau memaafkan aku? Dara itu menyandarkan punggungnya di atas batang pohon dan sejenak dia menatap wajah Qian Bu penuh perhatian, lalu dia menarik napas. Memang aku sudah meragu, dan agaknya hanya ada dua pilihan bagiku, membunuhmu atau memaafkanmu. Akan tetapi untuk itu, aku harus yakin dulu dan inilah yang membuat aku selama bertahun-tahun ini ragu-ragu dan selama hidupku akan meragu kalau tidak ada keyakinan sekarang juga selagi kita bertemu. Qian Bu. Benarkah engkau menyesali perbuatanmu dahulu itu? Benarkah engkau menyesal dan minta maaf bahwa engkau dahulu pernah menciumku? Timbul harapan di dalam hati Qian Bu. Tadinya dia sudah khawatir setengah mati. Dara seaneh Xiang In ini mungkin saja melakukan hal-hal yang luar biasa, misalnya, kalau tidak berhasil membunuhnya mungkin saja akan membunuh diri untuk mencuci aib, dan kalau sampai terjadi demikian, tentu selama hidupnya dia akan merana dan merasa berdosa. Dan dia mulai tertarik dan mencinta Dara ini. Maka, mendengar pertanyaan itu, tanpa ragu-ragu lagi Qian Bu lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Xiang In. Xiang In, demi langit dan bumi, aku sungguh merasa menyesal dengan perbuatanku beberapa tahun yang lalu itu, dan aku mohon maaf kepadamu atas perbuatanku itu, katanya dengan wajah sungguh-sungguh karena memang dia rela minta maaf seperti itu daripada harus melihat Dara itu mati di tangannya atau mati membunuh diri. Dia menundukkan mukanya sehingga tidak melihat betapa perbuatannya itu membuat wajah yang cantik itu sejenak berseri dan matanya bercahaya. Akan tetapi hanya sebentar saja karena sambil bersandar kepada batang pohon itu, Xiang In berkata dengan suara seperti orang yang sama sekali tidak tertarik atau bahkan kesal melihat sikap Qian Bu yang berlutut kepadanya mohon maaf itu. Tidak begitu mudah untuk memaafkan dan menghabiskan persoalan itu begitu saja.
Aku harus yakin dulu dan untuk membuktikan penyesalanmu, engkau harus dapat memenuhi permintaanku. Suaranya terdengar keras dan tenang, akan tetapi suara itu agak gemetar, tanda bahwa di balik ketenangannya, Dara itu hendak menyembunyikan perasaan tegangnya. Mendengar ini, Qian Bu meloncat berdiri, timbul harapannya. Baik, aku akan memenuhi semua permintaanmu, Xiang In. Katakanlah, apa yang harus kulakukan? Qian Bu maklum sepenuhnya bahwa kesanggupan seperti itu merupakan kebodohan, akan tetapi kesanggupannya itu tidaklah ngawur, karena berdasarkan keyakinan hatinya bahwa seorang gadis gagah perkasa seperti Xiang In, yang sudah bersahabat erat dengan kakaknya, tentulah merupakan seorang gadis yang berjiwa luhur dan tidak akan minta dia melakukan suatu kejahatan. Dengan sikap ditenang-tenangkan, namun matanya sayu dan suaranya gemetar, juga tangan yang menunjuk ke mukanya sendiri itu menggigil, berkatalah Xiang In. Qian Bu. Kau harus mencium bibirku seperti dulu. Wajah Qian Bu menjadi pucat dan matanya memandang terbelalak kepada wajah Dara itu, tangan kanan mengusap dagu penuh keheranan. Hampir dia tidak percaya akan apa yang didengarnya keluar dari mulut gadis itu. Minta dicium bibirnya? Bagaimana pula ini? Sedangkan ciumannya beberapa tahun yang lalu itu saja membuat Dara ini menjadi sakit hati dan menaruh dendam sampai bertahun-tahun mencarinya untuk membunuhnya. Bagaimana sekarang Dara itu minta dicium lagi? Gilakah Dara cantik jelita ini? Atau jangan-jangan Dara ini telah tersesat sedemikian jauhnya, menjadi wanita cabul semacam Mao Xiao Moli? Celaka? Akan tetapi, Dara itu kelihatan wajar saja. Sepasang matanya bahkan kelihatan betapa Dara itu menahan kengerian, senyumnya hilang dan tubuhnya menggigil. Tanda bahwa apa yang dimintanya merupakan hal yang sama sekali asing baginya dan dia merasa ngeri dan takut. Akan tetapi, kalau Dara ini tidak gila dan bukan seorang wanita yang cabul, mengapa mengajukan permintaan seperti itu? Xiang In. Qian Bu mendengar suaranya sendiri dengan perasaan heran karena suaranya itu menjadi bisik-bisik dan agak parau penuh perasaan tegang. Apa artinya ini? Suara Xiang In juga berbisik-bisik dan parau, jelas suara itu menggetar penuh ketegangan, suara yang dipaksakan keluar karena sesungguhnya, saking tegangnya Dara itu sudah merasa amat sukar untuk bicara. Hanya ini sajalah yang dapat menentukan apakah aku akan membunuhmu atau memaafkanmu. Setelah berkata demikian, sambil menyandarkan tubuhnya di batang pohon itu, Xiang In memejamkan matanya. Agaknya tidak kuat lagi dia menatap wajah Qian Bu dengan sinar mata penuh selidik, penuh pertanyaan, dan penuh keheranan itu. Qian Bu mengerutkan alisnya, otaknya bekerja cepat. Akhirnya dia tak dapat berbuat lain kecuali menuruti permintaan gila itu. Dia masih belum tahu mengapa Dara ini mendasarkan pilihannya kepada ciuman. Akan tetapi karena dia sudah menyatakan sanggup untuk melakukan apa saja yang diminta Xiang In, maka tidak mungkin dia menarik kembali janjinya. Dia sudah matang memperoleh pendidikan siluman kucing sehingga mencium bukan merupakan hal yang terlalu aneh baginya. Akan tetapi, sekali ini, Qian Bu menggigil, tubuhnya terasa panas dingin dan kepalanya terasa puyeng. Dia merasa seperti terkena sihir yang amat kuat, maka cepat dia mengerahkan tenaga sinkangnya untuk mengusir perasaan itu. Namun, dia tidak tersihir. Tenaga sinkangnya tidak berhasil mengusir sesuatu karena memang ketegangannya itu sudah sewajarnya, datang dari dalam. Amat berat rasanya melaksanakan tugas ini. Dia tertarik kepada Xiang In, bahkan dia merasa jatuh cinta. Tentu saja, untuk mencium Dara ini merupakan hal yang amat menyenangkan, jangankan satu kali, biar disuruh menciumnya 1000 kali pun dia sanggup. Akan tetapi bukan dalam keadaan seperti ini. Bukan ciuman untuk percobaan atau untuk ujian belaka. Dan dia masih belum juga mengerti mengapa Dara yang mendendam sakit hati karena pernah diciumnya lagi untuk meyakinkan hatinya apakah dia akan membunuh atau memaafkan. Sungguh tak masuk akal dan gila. Namun, tidak ada pilihan lain bagi Qian Bu. Qian Bu melangkah maju, lalu diraihnya kedua pundak Dara itu, ditariknya mendekat. Merasa betapa kedua pundaknya disentuh, Xiang In makin keras memejamkan matanya, kedua kakinya menggigil dan napasnya terengah-engah. Jelas bahwa Dara itu merasa tegang bukan main. Wajahnya ditengadahkan, mulutnya agak terbuka karena napasnya tersengal-sengal. Melihat wajah yang demikian cantiknya, mulut yang demikian menggairahkan, dan kedua pundak yang lembut di bawah telapak tangannya, jantung Qian Bu berdebar.
Biar apapun jadinya, biar akibatnya dia akan dibunuh atau dimaafkan, dia harus mencurahkan segenap perasaannya sekarang juga. Gadis ini minta dicium, baik, dia akan menciumnya dengan sepenuh perasaan hatinya, sepenuh kemesraannya, akan dicurahkan rasa berahi dan kasih sayangnya dalam ciuman itu. Didekapnya tubuh itu, dirangkulnya sampai tubuh bagian depan mereka bertemu ketat. Kemudian Qian Bu mendekatkan mukanya dan perlahan-lahan diciumnya sepasang bibir yang setengah terbuka itu, diciumnya dengan penuh perasaan dan sepenuh kemesraan yang terkandung di dalam hatinya terhadap Xiang In. Seketika naik sedu-sedan dari dalam dada Xiang In dan kerongkongannya mengeluarkan suara keluhan, akan tetapi kedua tangan darah itu tiba-tiba merangkul leher Qian Bu dan bibirnya membalas ciuman itu. Keduanya seperti tenggelam bersama ke dalam ciuman itu, merasa seolah-olah hati mereka saling bertemu, bertaut dan bersatu. Xiang In. Seluruh lahir batin Qian Bu mengeluh dan memanggil nama ini, ciumannya makin mesra. Akan tetapi tiba-tiba pemuda itu terkejut sekali karena kalau tadinya Xiang In merangkulnya dan membalas ciumannya penuh gairah, kini tiba-tiba darah itu menjadi lemas dalam pelukannya. Ketika dia melepaskan ciumannya untuk memandang wajah itu, terdengar dari mulut darah itu keluhan lirih dan wajahnya pucat sekali, matanya terpejam dan tubuhnya lunglai. Melihat bahwa darah itu telah pingsan, Qian Bu terkejut setengah mati. Xiang In. Kini mulutnya yang memanggil nama ini untuk membangunkannya, akan tetapi darah itu tetap pingsan, seperti orang tidur pulas, dan detak jantungnya lemah sekali. Qian Bu cepat memeriksa pukulan nadi dan detakan jantung, dan dia menjadi gelisah ketika melihat bahwa keadaan tubuh darah itu lemah sekali. Cepat dipondongnya tubuh itu, lalu direbahkannya di atas rumput hijau dan dengan penuh kekhawatiran, dia lalu menempelkan telapak tangannya di atas perut, dekat ulu hati dan disalurkannya tenaga yang hangat untuk membantu bekerjanya perjalanan darah dan pernapasan gadis itu yang amat lemah. Xiang In. Ah, Xiang In, maafkan aku. Maafkan aku. Qian Bu meratap penuh kekhawatiran dan sekarang dia yakin benar bahwa dia jatuh cinta kepada gadis ini, bukan hanya baru sekarang, bahkan mungkin semenjak mereka bertemu beberapa tahun dahulu, ketika mereka masih sama remaja, dalam sebuah hutan, baca cerita kisah sepasang Raja Wali. Dia sungguh merasa bingung dan heran terhadap darah ini, apalagi ketika dia melihat bahwa Xiang In memegang sebuah pisau yang amat tajam runcing, pisau kecil yang tadi tentu dipegangnya dan kalau darah itu menghendaki. Ketika mereka berpelukan dan berciuman tadi, sekali tusuk saja tentu akan tewaslah Qian Bu. Betapapun saktinya dia, dalam keadaan berpelukan dan berciuman tadi, dia tentu menjadi lengah dan sama sekali tidak akan mampu menghindarkan tusukan pisau itu. Akan tetapi, darah ini tidak menyerangnya dan bahkan pingsan. Ini saja sudah menjadi bukti bagi Qian Bu bahwa darah itu tidak hendak membunuhnya, berarti mengampuninya. Xiang In. Sadarlah. Kau maafkan aku, bisiknya dan sekali ini, terdorong oleh rasa haru dan sayangnya, dia mendekatkan mukanya dan dengan sepenuh kasih hatinya, dia mencium dahi darah itu yang agak basah oleh keringat. Qian Bu. Suara itu lemah menggetar dan Qian Bu girang bukan main, melihat darah itu telah membuka matanya dan memandang kepadanya dengan sinar mata yang aneh. Sepasang mata indah itu seperti terkatup, atau setengah terpejam, dan dua sinar mata yang aneh memancar dari balik bulu mata hitam lentik yang setengah menyembunyikan mata itu. Xiang In. Kau tidak apa-apa, bukan? Kau maafkan aku, bukan? Xiang In tersenyum. Bukan main manisnya, biarpun wajahnya masih pucat dan bibirnya agak gemetar, seperti seekor kelinci yang baru saja terlepas dari ancaman harimau. Kini tak perlu lagi engkau minta maaf, Qian Bu. Lihat, aku tidak akan membunuhmu dan aku memaafkan sudah, aku malah bersyukur akan hal yang telah terjadi itu. Dan sekali menggerakkan tangannya, pisau tajam runcing itu melesat dan lenyap ke dalam semak-semak. Tringgig. Pisau itu mencelat, membalik dan meluncur ke arah Xiang In dengan kecepatan kilat. Ah! Qian Bu menggerakkan tangannya dan sekali mengibaskan tangan, pisau kecil itu melesat ke bawah masuk ke dalam tanah sampai tidak lagi nampak gagangnya. Pemuda ini cepat membalikkan tubuh memandang ke arah semak-semak, dan Xiang In juga sudah meloncat bangun dan memandang ke arah semak-semak itu dengan mata terbelalak. Dari dalam semak-semak itu keluarlah seorang wanita. Xiang In dan Qian Bu terlonjak kaget melihat wanita cantik ini, cantik pesolek yang berdiri tersenyum mengejek kepada mereka.
Siang In samar-samar masih mengenal wanita ini, dan bagi Qian Bu, perjumpaannya dengan wanita ini benar-benar amat mengejutkan hatinya. Bagaimana dia tidak akan terkejut ketika mengenal wanita ini yang bukan lain adalah siluman kucing? Mao Xiao Moli yang bernama Lau Hongkui itu benar-benar luar biasa sekali. Usianya sekarang tentu sudah mendekati 40 tahun, akan tetapi dia masih kelihatan muda dan cantik jelita. Pakaiannya rapi dan indah, rambutnya digelung halus dan dihias intan permata, mukanya yang cantik itu dibedaki dan yang perlu warna merah dipoles gincu. Tubuhnya masih ramping padat, dan terutama sekali gayanya ketika dia melangkah maju, lenggangnya sungguh memikat seperti lenggang seekor harimau kelaparan. Sepasang matanya seperti hendak menelan Qian Bu bulat-bulat, penuh dengan rayuan. Seperti telah diceritakan dalam kisah sepasang Raja Wali, wanita cantik ini pernah berhasil merayu dan membujuk Qian Bu beberapa tahun yang lalu ketika Qian Bu masih remaja, sehingga pemuda itu terjatuh ke dalam pelukan wanita cabul ini. Akhirnya Qian Bu insyaf dan menjauhkan diri, namun betapapun juga, wanita pertama yang pernah dikenalnya sebagai teman bermain cinta ini tentu saja selalu masih mendatangkan kenangan padanya dan betapapun juga, dia tidak dapat membenci wanita yang dia tahu amat mencintanya lahir batin ini. Maka, melihat munculnya Mao Xiao Moli, tentu saja Qian Bu menjadi terkejut dan makin khawatirlah dia karena sekarang dia tahu bahwa sejak tadi wanita cabul ini mengintai dan melihat perbuatannya ketika dia saling berciuman dengan Siang In tadi. Dan Siang In juga ingat akan wanita ini, yang sejak dahulu tidak disukainya, dianggapnya seorang wanita perayu yang cabul dan menjemukan. Dia mengenal wanita iblis cabul yang lihai ini, maka dia pun kaget melihat kemunculannya yang tidak terduga sama sekali dan wajahnya yang tadinya pucat seketika menjadi merah ketika dia teringat bahwa perbuatannya bersama Qian Bu tadi tentu terlihat oleh wanita cabul ini yang sejak tadi telah bersembunyi di balik semak-semak. Kalau saja dia tahu bahwa iblis betina ini tadi bersembunyi di dalam semak-semak itu, tentu dia akan melontarkan pisaunya dengan tenaga sepenuhnya. Melihat Qian Bu memandangnya dengan alis berkerut dan darah jelita itu memandangnya dengan mata terbelalak, keduanya jelas memperlihatkan sikap tidak senang, Mao Xiao Moli malah tertawa. Suara ketawanya merdu, mengandung suara seperti seekor kucing, dan gayanya memikat sekali, kemudian lidahnya menjilat-jilat bibir seperti seekor kucing habis makan daging dan darah, dan gerakan bibir yang dijilat-jilat lidah ini amat menggerahkan karena memang dimaksudkan untuk membangkitkan berahi pria yang memandangnya. Hihihihi. Setelah mendapatkan baju baru lalu mencampakkan baju lama, setelah menemukan makanan baru lalu melupakan kelezatan makanan lama, itulah watak laki-laki dan agaknya engkau tidak terkecuali, Qian Bu. Mendapatkan kekasih baru lupa kepada kekasih lama. Hihihihi. Dan tak kusangka bahwa pemuda tampan yang kini sudah berjuluk pendekar siluman kecil kiranya hanya seorang laki-laki yang pembosan. Sinar mata Qian Bu menyambar dan kalau saja sinar mata itu dapat dipergunakan untuk menyerang, tentu siluman kucing itu sudah menghadapi serangan maut. Mao Xiao Moli, mau apa engkau datang mengacau di sini? Pergilah sebelum aku hilang sabar dan menghalaumu dengan kekerasan, bentak Qian Bu, mukanya sudah menjadi merah sekali. Dia memang tidak mungkin membenci wanita ini yang bagaimanapun juga pernah menghiburnya, akan tetapi melihat wanita itu bersikap mengejek di depan Siang In, tentu saja dia menjadi marah dan tidak ingin wanita itu bicara yang bukan-bukan seperti itu. Hehehe, engkau marah, Qian Bu. Sekarang engkau marah, akan tetapi beberapa tahun yang lalu. Di atas kereta itu, lupakah? Tutup mulutmu yang kotor. Dan pergilah, bentak Qian Bu sambil melangkah maju setindak, kedua tangan dikepal dan sinar matanya penuh ancaman. Tentu saja dia marah karena wanita cabul itu mengingatkan betapa dulu di atas kereta anak buah lembah bunga hitam, dia dan wanita cabul itu telah bermain cinta dengan mesra, baca kisah sepasang Raja Wali. Diingatkan akan hal yang amat memalukan hatinya itu, apalagi di depan Siang In, benar-benar membuat dia naik darah. Hendak kulihat apakah pendekar yang terkenal dengan julukan siluman kecil itu benar-benar tega membunuhku dan melupakan segala-galanya, kata wanita itu dan pada saat itu terdengar suara dahsyat dari jauh. Sumai, memang dia itu laki-laki tak tahu malu, perayu jahat. Putriku pun dirayunya sampai habis-habisan dan sekarang malah putriku diculik oleh kakaknya. Memang anak-anak pendekar siluman Pulau Es ini kurang ajar sekali dan harus dibasmi habis. Muncullah seorang kakek raksasa yang ganas, yang bukan lain adalah Hek Tiao Lomo. Melihat munculnya kakek ini, Qian Bu makin marah.
Bagus. Kalian dua orang manusia iblis, selalu melakukan kejahatan di dunia ini dan sudah sepatutnya kalau aku turun tangan melenyapkan kalian. Qian Bu, kalau aku tak dapat mendapatkan tubuhmu, biarlah ku peroleh nyawamu. Su Heng, mari kita bunuh dia, baru nanti darah itu kuhadiahkan kepadamu. Setelah berkata demikian, Mao Xiao Moli sudah mencabut pedangnya dan menyerang. Sinar hijau pedangnya meluncur cepat ke arah Qian Bu. Mendengar kata-kata itu, lenyaplah sisa-sisa kenangan dan perasaan lembut di dalam hati Qian Bu terhadap wanita itu dan dengan cepat dia mengelak lalu balas menyerang dengan dorongan tangan kiri ke arah perut wanita itu. Mao Xiao Moli sudah mengenal kelihayan Qian Bu, apalagi setelah pemuda ini berjuluk siluman kecil yang sakti dan dikenal di seluruh dunia Kang Ou, maka dia tidak berani lengah. Cepat dia meloncat ke belakang sambil memutar pedangnya melindungi tubuh. Pada saat itu, Hek Tiao Lomo yang membenci semua orang Pulau Es, mengeluarkan teriakan dahsyat dan dia pun sudah menerjang ke depan dengan golok gergaji di tangan kanan. Bacokan golok yang mempunyai gerakan berputar ini disusul tamparan tangan kiri yang mengeluarkan uap hitam. Tamparan ini bahkan lebih dahsyat daripada senjata golok gergajinya yang mengerikan itu, karena pukulan itu adalah ilmu Hek Choa Tok Chiang, tangan beracun ular hitam, yang amat ampuh. Suatu ilmu yang diperolehnya dari kitab curian milik Gobi Bubeng Lojin atau si dewa bongkok dari gurun pasir Gobi. Namun pendekar siluman kecil sudah melesat dan menghindarkan diri dari serangan raksasa itu dengan kecepatan kilat, tubuhnya berkelebat seperti kilat, bahkan dia sudah membalas serangan itu dengan kontan, menerjang dari atas setelah tubuhnya tadi melesat naik seperti burung terbang. Ketika Hek Tiao Lomo mengelak sambil memutar goloknya, bayangan Qian Bu sudah mencelat ke arah Mao Xiao Moli dan menyerang dengan tendangan kilat yang hampir saja mengenai lengan wanita cabul itu kalau saja dia tidak cepat melempar tubuh ke belakang. Terjadilah perkelahian yang amat seru dan hebat. Tingkat kepandaian siluman kecil Suma Qian Bu pada waktu itu sudah amat tinggi sehingga andai kata dia harus melawan dua orang kakak beradik seperguruan itu satu lawan satu, maka kiranya dia akan berhasil merobohkan lawan dalam waktu kurang dari 30 jurus. Akan tetapi, dua orang manusia iblis itu maju bersama dan karena mereka itu adalah kakak dan adik seperguruan, tentu saja mereka berdua dapat bekerja sama dengan baik. Mereka saling mengenal dasar gerakan mereka yang satu sumber, maka kerja sama mereka teratur sekali dan kelihayan mereka tentu saja menjadi berganda, membuat Qian Bu harus berhati-hati dan pemuda ini mempergunakan ilmunya yang luar biasa, yaitu Sinho Choan In, ilmu yang membuat tubuhnya berkelebatan seperti kilat dengan kecepatan luar biasa sehingga dua orang lawannya menjadi bingung seperti mengejar-ngejar bayangan. Xiang In sejak tadi menonton dengan mata terbelalak. Dia masih kagum dan juga ngeri. Kagum kepada Qian Bu yang luar biasa hebatnya itu, dan ngeri menyaksikan keganasan dua orang yang mengeroyok siluman kecil itu. Dari gerakan-gerakan mereka, dia dapat menilai bahwa tingkat kepandaian silatnya mungkin hanya dapat menandingi wanita siluman itu, sungguh pun dia tahu bahwa tidak akan mudah bagi dia untuk merobohkan wanita yang amat lihai itu, dan dia pun tahu bahwa dibandingkan dengan raksasa itu, dia masih kalah jauh. Dan kini, dua orang lihai itu menyerang dengan senjata yang ampuh, namun Qian Bu menghadapi mereka hanya dengan bertangan kosong, dan pemuda itu sama sekali tidak kelihatan terdesak. Xiang In tidak bergerak membantu Qian Bu. Selain bingung menyaksikan gerakan Qian Bu yang mencelat ke sana-sini secepat itu dan takut kalau bantuannya malah akan mengacaukan gerakannya, juga dia merasa tidak enak mendengar ucapan-ucapan siluman kucing tadi. Apalagi mendengar ucapan Hek Tiao Lomo bahwa Qian Bu merayu putrinya habis-habisan. Hatinya mulai merasa tidak senang dan kini dia hanya menonton sambil berjaga-jaga untuk membantu Qian Bu apabila perlu, sungguh pun kini dia merasa hampir yakin bahwa Qian Bu pasti akan dapat mengatasi kedua orang lawannya. Dugaan Xiang In memang tidak keliru. Dengan kecepatan gerakan ilmu Sinho Choan In, Qian Bu mulai mendesak kedua orang lawannya. Dia lebih banyak menyerang, karena dua orang lawan itu sama sekali tidak memperoleh kesempatan untuk menyerang bayangan yang berkelebatan menyambar mereka dari segala jurusan itu. Sedemikian cepatnya gerakan Qian Bu sehingga dia seolah-olah berubah menjadi beberapa orang banyaknya. Ya! Hek Tiao Lomo membentak dan tangan kirinya bergerak. Sinar hitam lebar menyambar ke arah bayangan Qian Bu dan itu adalah senjata rahasianya yang amat ampuh dan berbahaya, yaitu jala hitam terbuat dari benang lembut yang amat kuat.
Jala itu menyambar cepat sekali, akan tetapi gerakan Qian Bu masih lebih cepat karena dia sudah dapat menghindarkan diri, bahkan tangannya menyambar ujung jala dan ditariknya jala itu ke arah sinar hijau dari pedang Mao Xiao Moli yang menusuknya. Bret! Jala itu terobek pedang, akan tetapi pedang hijau di tangan wanita cabul itu pun terbelit jala. Kesempatan ini dipergunakan oleh Qian Bu untuk menendang. Wanita itu masih berusaha menghindarkan tendangan dengan melempar tubuh ke belakang dan menarik pedang sekuatnya, namun tetap saja pangkal paha kirinya tercium ujung sepatu. Aduh! Wanita itu terpental dan pedangnya sudah terlepas dari libatan jala, kemudian dia terbanting dan bergulingan lalu meloncat berdiri sambil meringis dan tangan kirinya mengelus-elus pangkal paha yang terasa nyeri dan panas. Akan tetapi, hatinya lebih panas lagi daripada pangkal pahanya yang tidak terluka parah hanya nyeri dan panas itu, karena dia mengingat betapa dahulu, bagian tubuh itu pernah diusap dan dibelai sayang oleh Qian Bu, akan tetapi kini ditendang. Dia merasa terhina sekali. Sementara itu, melihat jalannya robek, Hek Tiao Lomo membentak dan goloknya membacok ke arah Qian Bu, disusul hantaman tangan kirinya. Qian Bu miringkan tubuhnya ke kanan, membiarkan golok menyambar lewat dan melihat tangan kiri lawan yang mengeluarkan asap itu memukulnya dengan tangan terbuka ke arah dada, dia pun cepat memapaki dengan tangan kanannya. Des! Dua telapak tangan bertemu dengan dahsyatnya dan akibatnya, tubuh Hek Tiao Lomo terjengkang dan roboh bergulingan sampai beberapa meter jauhnya. Biarpun dia tidak terluka parah, namun tenaga pukulannya yang membalik karena kalah kuat bertemu dengan hawa sinkang lawan tadi telah memukulnya sendiri, membuat napasnya sesak dan tubuhnya gemetar. Akan tetapi pada saat itu, Mao Xiao Moli yang melihat bahwa dia dan suhengnya takkan mampu mengalahkan Qian Bu, sudah melontarkan beberapa buah benda hitam ke arah Xiang In. Darah ini tidak tahu benda apa yang menyambar ke arahnya itu, maka dengan cepat dia hendak menangkis. Jangan ditangkis! Qian Bu berseru dan tubuhnya berkelebat cepat sekali, tahu-tahu Xiang In telah dipondongnya dan dibawanya berloncatan ke kanan-kiri. Terdengar ledakan-ledakan keras bertubi-tubi, akan tetapi selalu dapat dielakkan oleh Qian Bu yang memondong tubuh Xiang In. Setelah ledakan tidak terdengar lagi, tempat itu menjadi gelap oleh asap hitam dan dua orang manusia iblis itu telah lenyap. Qian Bu beberapa kali melompat jauh, keluar dari lingkungan asap itu, lalu menurunkan Xiang In dan mengomel gemas. Lain kali aku tidak akan memberi kesempatan kepada mereka untuk melarikan diri. Xiang In memandang kagum kepada Qian Bu, lalu menghampirinya dan memegang kedua lengannya. Qian Bu, engkau hebat sekali, katanya. Mereka saling berpegang tangan, berhadapan dan saling pandang dengan mesra. Ketika pandang mata mereka bertaut, yakinlah Qian Bu bahwa dia benar-benar mencinta darah ini. Semua rasa cintanya terpancar dari pandang matanya, terasa benar oleh Xiang In dan membuat bulu tengkuk darah itu meremang dan dia cepat-cepat menundukkan mukanya. Darah lincah yang biasanya suka menggoda orang itu kini kemalu-maluan menatap sinar mata yang demikian penuh cinta kasih. Akan tetapi Xiang In segera teringat akan semua ucapan dua orang manusia iblis tadi, maka alisnya berkerut dan rasa malu, tadi lenyap ketika dia mengangkat mukanya dan bertanya. Qian Bu, apa artinya ucapan raksasa tadi bahwa engkau merayu putrinya? Qian Bu tersenyum. Putrinya adalah Huili, dan sudah kuceritakan kepadamu tentang Huili. Agaknya dia pun menyangka bahwa antara Huili dan aku ada hubungan yang tidak dikehendakinya, padahal di antara kami hanya terdapat tali persahabatan saja, dan Huili mencinta kakakku. Dan ucapan-ucapan wanita tadi? Xiang In tidak melanjutkan kata-katanya karena dia merasa malu mengingat dan membayangkan arti ucapan wanita tadi. Wajah Qian Bu menjadi muram dan alisnya berkerut. Jangan kau dengarkan ucapan iblis betina itu. Dia curang dan bicaranya sama sekali tidak ada artinya, tidak perlu didengar dan dipercaya. Sudah terlalu banyak dia membuat malapetaka. Agaknya Xiang In percaya dan wajahnya berseri kembali, dan setelah mereka saling pandang kembali timbul kemesraan dan rasa malu, apalagi ketika Qian Bu mendekatkan muka sehingga hidung pemuda itu menyentuh pelipisnya, dia cepat menundukkan mukanya. Seketika Qian Bu sudah melupakan dua orang musuh tadi, kini dia teringat akan ciuman yang membuat darah itu tadi menjadi pingsan. Xiang In, betapa engkau tadi membuat aku hampir mati karena khawatir. Mengapa engkau menjadi pingsan tanpa sebab? Dan apa artinya pisau yang berada di tanganmu tadi? Mengapa pula engkau menyuruh aku menciummu?
Semua itu merupakan teka-teki bagiku, mengundang banyak dugaan yang membingungkan. Maukah engkau menjelaskan kepadaku, sayang? Mendengar sebutan itu, wajah Siang In menjadi merah sekali dan sambil menunduk dia tersenyum malu-malu dan penuh rasa bahagia. Jari-jari tangannya yang saling genggam dengan jari tangan Qian Bu itu gemetar dan dari jari-jari tangan kedua orang muda ini tersalur getaran-getaran yang penuh arti, terasa sampai ke dasar jantung. Getaran-getaran cinta yang tak perlu lagi dinyatakan dengan kata-kata yang dalam keadaan seperti itu sudah kehilangan arti dan kegunaannya, bahkan hanya mendatangkan kecanggungan belaka. Bahasa cinta melalui getaran sentuhan, melalui senyum dan terutama melalui sinar mata sudah lebih dari cukup mewakili suara hati masing-masing, jauh lebih sempurna daripada kata-kata yang biasanya hampa dan dibuat-buat. Getaran dan sinar mata tidak mungkin dapat dibuat-buat seperti suara melalui kata-kata. Qian Bu, sebelum aku menjawab, aku ingin lebih dulu mengetahui isi hatimu. Jawablah, adakah engkau merasakan sesuatu dalam ciuman tadi? Ah. Dengan mesra Qian Bu merangkul dan mendekap kepala darah itu ke dadanya, jantungnya berdegup dekat telinga Siang In yang seolah-olah mendengar bisikan hati melalui degup jantung itu. Siang In. Aku merasakan sesuatu yang ajaib, seolah-olah langit terbuka dan kita berdua terbang ke angkasa. Sukarlah menceritakan apa yang kurasakan tadi sampai aku terkejut melihat engkau terkulai. Siang In menyandarkan kepalanya di dada yang kuat itu, lalu bisiknya halus. Lanjutkan. Mula-mula aku merasa heran dan terkejut, lalu takut-takut untuk menciummu seperti yang kau minta, Siang In. Akan tetapi ketika aku melakukannya, dunia seakan kiamat. Aku merasa seperti tidak berpijak di atas bumi lagi. Dan pada detik itu juga tahulah aku. Qian Bu berhenti dan menunduk, mencium rambut kepala yang bersandar di dadanya itu. Tahu apakah, Qian Bu? Suara itu makin lirih, berbisik dan gemetar. Aku tahu dan yakin benar, pada saat aku menciummu tadi, bahwa aku cinta padamu, Siang In. Inilah yang dikehendaki oleh Siang In. Pengakuan inilah, sungguh pun dia telah merasakan cinta pemuda itu melalui ciuman, melalui tatapan mata, melalui sentuhan ujung jari-jari tangan, melalui degup jantung di dekat telinganya, namun belum puas hatinya kalau belum mendengar pengakuan itu melalui mulut. Memang demikianlah keadaan kita manusia pada umumnya. Semenjak kecil, kita sudah terdidik dan terbiasa untuk menilai segala sesuatu melalui kata-kata sehingga terjerumuslah kita semua ke dalam dunia penuh kepalsuan yang tersembunyi di balik kata-kata manis. Dan kepalsuan-kepalsuan melalui kata-kata manis dan senyum buatan ini oleh kita dinamai peradaban. Sesungguhnya peradaban yang tidak beradab. Kita namakan pula kesopanan. Kesopanan yang tidak sopan. Kita sudah terbiasa untuk menilai keadaan luarnya saja. Inilah yang menyebabkan kita sering tergelincir oleh kemanisan kata-kata dan sikap palsu. Kita tidak lagi peka untuk mengenal keadaan yang lebih mendalam, karena perasaan kita sudah dibikin tumpul oleh kebiasaan menilai kulitnya saja. Maka diobral oranglah kata-kata, aku cinta padamu, sehingga tidak ada artinya lagi. Diobral orang pula senyum palsu, sikap menghormat, menjilat, yang kesemuanya itu sesungguhnya tidak wajar dan palsu adanya. Hal ini dapat kita lihat jelas sekali terjadi di sekeliling kita, bahkan dalam diri kita, kalau saja kita mau membuka mata memandang dan mengamati apa adanya. Dapatkah kita hidup tanpa menjadi hamba kepalsuan ini? Demikianlah pula dengan Siang In. Dia sudah yakin benar akan perasaan Qian Bu kepadanya, namun tidak puaslah hatinya kalau dia tidak mendengar pernyataan cinta itu melalui kata-kata, padahal pernyataan macam ini sesungguhnya tidak ada harganya sama sekali, karena apakah artinya kata-kata hampa dibandingkan dengan perasaan yang murni dan agung itu? Cinta asmara lautan rahasia kemesraan sejuta. Menciptakan embun sakti menembus lubuk hati. Anggur semanis madu bunga dan lagu merdu. Kepuasan yang nikmat surga yang memikat. Namun juga membawa bara api menghanguskan hati. Sepahit empedu maki kutuk menggebu. Kekecewaan mencekam neraka jahanam. Cinta asmara, lautan suka duka. Sampai lama rasanya ucapan Qian Bu dalam kalimat terakhir tadi, yaitu, aku cinta padamu, bergema di dalam ruang hati Siang In, membuat dia seperti terlena, seperti terayun dalam buayan kasih sayang yang membawanya terbang ke surga ketujuh.
Sekarang akan kuceritakan padamu, Qian Bu. Dengarlah akan tetapi jangan menatap wajahku, aku. Aku malu sesungguhnya untuk menceritakan. Akan tetapi karena engkau cinta padaku, seperti yang baru saja kau katakan, biarlah kuceritakan kepadamu juga. Xiang In memejamkan matanya dan masih bersandar di dada Qian Bu, kemudian dia melanjutkan dengan suara lirih berbisik-bisik. Semenjak engkau menciumku di dalam hutan beberapa tahun yang lalu itu, aku tidak pernah lagi dapat melupakanmu, tidak pernah dapat melupakan saat engkau menciumku itu. Ada dua macam perasaan selalu berperang di dalam hatiku, yaitu perasaan terhina yang menimbulkan benci dan perasaan gembira yang sukar dilukiskan. Perasaan-perasaan yang berperang itulah yang menimbulkan suka dan benci kepada bayanganmu. Maka setelah aku selesai mempelajari ilmu dari suhu, aku lalu pergi mencarimu, sampai aku tiba di hutan dan di tempat-tempat jauh. Aku mencarimu dengan dua macam niat, yaitu membunuhmu atau memaafkanmu. Dan dua niat itu hanya dapat ditentukan oleh perasaan hatiku kepadamu, apakah benci ataukah cinta. Maka aku mengambil keputusan, yaitu kalau aku bertemu denganmu, sebelum melakukan sesuatu, aku harus lebih dulu yakin, apakah aku benci atau cinta kepadamu, apakah ciumanmu itu mendatangkan duka atau suka. Dan untuk dapat merasa yakin, aku harus minta kau cium sekali lagi. Nah, kini engkau mengerti mengapa aku minta cium padamu. Xiang In masih memejamkan mata karena dia menceritakan ini dengan perasaan malu sekali. Qian Bu tahu betapa berat dan malu rasa hati kekasihnya itu untuk menceritakan semua ini, maka dia pun tidak mau menambah beban itu dengan menatap wajahnya, melainkan mencium rambut kepala itu dengan mesra. Ah, engkau memang seorang dara yang luar biasa, aneh, berani, jujur dan hebat. Biarpun yang dicium hanya rambut kepalanya, akan tetapi Xiang In sudah merasa betapa seluruh tubuhnya tergetar dan jantung berdebar. Dengarkan dulu ceritaku, Qian Bu. Dia mengeluh dan agak menjauhkan kepalanya untuk menghentikan pemuda itu menciumi rambutnya. Lanjutkanlah, Xiang In. Ketika engkau menciumku untuk kedua kalinya, aku diam-diam sudah mempersiapkan pisau itu. Kalau dari ciuman itu aku menjadi yakin bahwa aku benci padamu, maka pisau itu akan menewaskanmu di saat itu juga, karena hanya saat itulah kesempatan satu-satunya bagiku untuk membalas dendam. Dalam keadaan biasa, mana mungkin aku dapat menandingimu? Nah, itulah sebabnya mengapa aku memegang pisau itu. Hebat! Engkau memang pintar sekali. Qian Bu memuji dan hati Xiang In merasa senang sekali. Ah, betapa cinta asmara membuat orang menjadi buta akan kenyataan. Andai kata pada saat itu perasaan Qian Bu terhadap Xiang In lain, tentu bukan pujian yang keluar dari mulut pemuda ini. Mungkin sebutan pintar itu akan berubah menjadi sebutan curang atau pengecut. Jelaslah bahwa penilaian terhadap suatu tindakan atau perbuatan itu tergantung dari keadaan batin seseorang. Bagi seorang yang sedang mencinta, maka segala macam perbuatan orang yang dicintanya itu akan nampak baik dan benar belaka. Sebaliknya, bagi seorang yang sedang membenci, maka segala macam perbuatan orang yang dibencinya itu akan nampak jahat dan salah belaka. Oleh karena itu sudah jelas pula bahwa penilaian adalah palsu, karena penilaian didasari atas rasa suka atau tidak suka. Penilaian hanya mendatangkan konflik, karena yang dinilai baik oleh A, belum tentu dinilai baik oleh B, dan mungkin dinilai jahat oleh C, dan selanjutnya. Apa adanya dan yang sesungguhnya tidak baik tidak pula jahat, tidak bagus dan tidak pula jelek, karena baik dan buruk hanyalah hasil penilaian dan kita sudah tahu bahwa penilaian adalah palsu. Pengertian yang mendalam dan menyeluruh tentang kenyataan ini akan membuat kita hanya mengamati belaka tanpa penilaian sehingga kita tidak terseret untuk mengambil kesimpulan, pendapat, melainkan mengamati saja penuh kewaspadaan. Sekarang tentang mengapa aku menjadi pingsan. Oh, Qian Bu, bagaimana aku dapat menjelaskan itu? Ketika engkau menciumku, aku merasa. Seperti yang kau rasakan pula, aku merasa bahwa itulah sesungguhnya yang kurindukan selama ini, pelukan dan ciumanmu, dirimu. Dan aku tahu bahwa aku cinta padamu, Qian Bu. Mengingat betapa pisau sudah di tangan, betapa hampir saja aku membunuh satu-satunya pria yang kucinta semenjak bertahun-tahun yang lalu, membuat aku begitu tegang dan terharu sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Xiang In, Duiku. Pujaan hatiku. Qian Bu merasa terharu sekali dan kini dia mendekap lebih erat, mengangkat wajah ayu itu dan menciuminya dengan sepenuh perasaan cintanya.
Siang In mengeluh lirih dan mandah saja, bahkan kadang-kadang membalas ciuman itu, terdorong oleh perasaan hatinya yang mencinta. Akan tetapi ketika ciuman-ciuman Qian Bu makin lama makin panas, darah itu lalu menarik dirinya, mukanya merah sekali, pandang matanya setengah terpejam, mulutnya setengah terbuka dan terengah. Ketika Qian Bu hendak merangkulnya, dia menolak halus dengan kedua tangannya. "Jangan. Sudah cukup, Qian Bu, jangan," bisiknya di antara napasnya yang terengah. Wajah Qian Bu juga merah padam, matanya mengeluarkan sinar aneh. "Kenapa, Siang In? Kenapa? Bukankah kita saling mencinta?" Siang In melangkah mundur 2 langkah. "Justru karena cinta kita, maka kita harus tidak melanjutkan itu, Qian Bu. Tidak baik kalau dilanjutkan. Karena cinta kita, maka kita harus saling menjaga. Kita harus mempertahankan, menunda dan menyimpan itu sampai pada saatnya yang tepat, yaitu kelak kalau kita sudah menjadi suami istri, sudah menikah." Mendengar ini, seketika sadarlah Qian Bu dan dia merasa malu sendiri. Memang tadi, setelah menciumi wajah Siang In, setelah merasa betapa bibir yang lunak itu membalas ciumannya, dia tenggelam dalam gelombang nafsu berahi yang mendorong-dorongnya untuk bertindak lebih jauh, untuk memuaskan gelora nafsu berahinya. "Celaka, semua ini adalah gara-gara siluman kucing," keluhnya dalam hati. Dia memandang wajah kekasihnya dan tiba-tiba dia menjatuhkan diri berlutut karena merasa berdosa sekali. "Ah, betapa bijaksana engkau, Duiku. Betapa murni hatimu, dan aku. Aku memang bersalah. Aku bersumpah tidak akan berani mengganggumu lagi sampai kita menikah kelak." Siang In tertawa, suara ketawanya merdu dan nyaring karena semua itu amat menyenangkan hatinya. Dia mengulurkan tangan, memegang tangan pemuda itu dan menariknya bangun. "Sudah, kalau kelihatan orang lain, disangka kita ini sedang berlatih main sandiwara. Kita saling mencinta, dan kita akan menikah. Dua hal ini merupakan rahasia besar dalam batin kita, Qian Bu. Aku ingin sekali bertemu dengan ayah bundamu. Benar, memang aku pun ingin membawamu pulang ke Pulau Es. Kalau begitu, mari kita pergi." Apakah perutmu tidak lapar?" Ditanya begitu, Qian Bu terbelalak, lalu tertawa. "Hahaha, memang benar kata orang bahwa cinta membuat kita lupa makan lupa tidur. Aku sampai lupa bahwa sejak kemarin perutku belum kemasukan apa-apa dan setelah sekarang kau peringatkan, baru terasa betapa lapar perutku. Aku lebih percaya kepada kata-kata orang bahwa cinta membuat kita selalu merasa lapar. Mengapa begitu? Habis, cinta membuat hati menjadi senang, dan hati senang membuat perut selalu merasa lapar dan apapun yang kita makan terasa lezat. Pendapat ini kudukung karena lebih sehat daripada pendapatmu tadi yang membuat kita kelaparan dan kecapaian. Kalau menurut pendapatmu itu, bisa-bisa orang yang jatuh cinta lekas mati karena kurang makan dan kurang tidur, bukan?" Qian Bu tertawa. Kekasihnya ini selain cantik jelita, gagah perkasa, penuh keberanian, baik budi dan jujur, juga lincah jenaka dan pandai bicara. Pendeknya, segala macam kebaikan wanita terdapat lengkap dalam diri kekasihnya ini, pikirnya bangga. "Kau memang hebat, Siang In. Hebat segala-galanya. Hihihihi, engkau belum merasakan masakanku. Kalau engkau sudah menikmati lezatnya masakanku, engkau akan kehabisan kata-kata untuk memujiku. Tunggu saja. Mari kita mencari bahan-bahannya dulu dalam hutan itu." Digandengnya lengan Qian Bu dan dua orang muda itu sambil tersenyum dan tertawa gembira, bergandeng tangan meninggalkan tempat itu. Dunia seakan-akan berubah dalam sekejap mata bagi mereka berdua. Penuh keindahan, penuh kegembiraan, penuh harapan dan bayangan yang muluk-muluk. Bersambung ke bab 54. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.